Kita sering menganggap Dennis sebagai beban, anak manja, penakut, dan cengeng. Tapi gimana kalau sebenarnya dia bukan beban? Gimana kalau Dennis justru mengendalikan lingkungannya dengan cara halus yang sering nggak kita sadari? Hari ini kita akan bongkar sisi manipulatif Dennis. Dari keluhan kecil sampai permainan emosional yang bikin teman-temannya selalu jadi penolong setia. Dan jangan kaget kalau ternyata kita semua pernah jadi Dennis atau pernah terjebak dalam perangkap Dennis. Salah satu perilaku paling konsisten dari Dennis adalah dia suka minta bantuan, tapi selalu menolak solusi. Contohnya, saat teman-temannya ngajak dia untuk main lompat tali, ketika tali cuma direntangkan setinggi dada, Dennis langsung berkata, Itu tinggi banget. padahal dia belum pernah nyoba sama sekali. Tapi begitu teman-temannya kasih dukungan, kasih solusi, atau nyuruh dia untuk mencoba pelan-pelan, jawabannya Dennis selalu seperti ini. Ayo Den, dicoba dulu. Aku nggak bisa, aku takut. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai pola yes but, yang merupakan bagian dari pola resistensi. Eric Berne dalam bukunya Games People Play menyebutkan ini sebagai bentuk dari permainan psikologis. Orang seperti ini seolah butuh bantuan, tapi secara tidak sadar menolak semua bentuk pertolongan karena ingin tetap berada dalam posisi ditolong. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam posisi itu dia merasa paling aman dan paling diperhatikan. Hasilnya, teman-temannya bakalan capek sendiri. Mereka bakalan mikir Dennis membutuhkan mereka, tapi sebenarnya Dennis sedang membentuk posisi. Aku nggak bisa, tapi aku penting. Karena itu, kalian harus menolong aku terus. Bahkan di beberapa episode lain, Dennis selalu jadi anak yang gagal, tapi anehnya tetap jadi pusat perhatian, dan itu bukan kebetulan. Kalau kita tarik dari teori komunikasi, pola seperti ini juga mencerminkan bentuk komunikasi pasif manipulatif, menolak secara halus, namun tetap menuntut keterlibatan. Dalam buku Message karya McKay dan kawan-kawan disebut bahwa anak-anak bisa belajar pola ini sejak usia dini jika sering diberi perhatian lebih saat mereka menunjukkan ketidakberdayaan. Di titik ini, Dennis bukan lagi sekedar anak penakut, tapi seorang emosional manipulator kecil. Misalnya, saat Adit ingin pindah rumah dalam episode 61, Dennis tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesedihan yang berlebihan. Dennis menjadi pendiam, menghindar, matanya kosong, bahkan menolak untuk bermain. Tapi sesekali, dia melirik Adit, seolah-olah bilang, lihat aku sedih, kamu tega ninggalin aku. Adit pun merasa bersalah. Dia mulai menunda kepindahannya dan mulai menghibur Dennis. Dan metode itu berhasil. Dennis tetap di posisi lemah, tetapi justru mendapatkan kuasa penuh. Ini bentuk dari emotional dependency. Menurut Thomas Harris dalam bukunya yang berjudul I'm Okay, You Are Okay, orang seperti ini gak merasa aman kecuali dia selalu jadi pusat perhatian, pusat empati, atau belas kasihan orang lain. Dan cara Dennis melakukannya juga khas anak-anak manipulatif. Tarik ulur emosi, menghindar tapi ingin dikejar, terlalu sedih padahal situasinya biasa saja. Pada akhirnya, teman-temannya mulai merasa kalau kita bahagia tanpa Dennis, rasanya pasti nggak enak. Mereka sudah terjebak dalam rasa bersalah. Dan itu sebuah manipulasi, bukan sebuah komunikasi yang sehat. Dalam banyak kasus kehidupan nyata, kita juga bisa melihat pola ini. Contohnya, teman yang kalau kita mulai punya hidup baru, tiba-tiba bilang, kamu berubah, kamu ninggalin aku.
bukan karena dia benar-benar butuh kita, tapi karena dia takut kehilangan posisi dominannya dalam hubungan. Kita sering salah kaprah, mengira manipulasi itu harus dilakukan oleh orang yang kuat, orang yang galak, orang yang cerdas, atau orang yang paling berkuasa. Tapi Dennis membuktikan, manipulasi bisa dilakukan dari posisi paling lemah, bahkan dari ketidakmampuan. Dennis bukan si kuat seperti Adit, bukan si lucu seperti Mamat, tapi dia tahu cara bikin semua orang peduli padanya. Dia tahu cara jadi pusat cerita, dan dia tahu kapan harus terlihat rapuh agar semua orang datang menyelamatkannya. Kalau dalam transaksional analisis, ini disebut permainan psikologis. Aku korban, kamu penolong, jangan tinggalkan aku. Ada satu pola yang terus berulang dalam relasi yang sering digunakan Dennis. Lihat aku nggak bisa, tapi jangan pernah tinggalin aku ya. Masalahnya, yang terjebak dalam hubungan seperti ini, kayak Adit, lama-lama bakal kelelahan juga. Hubungan jadi nggak setara, selalu ada satu pihak yang memberi dan satu pihak yang selalu menerima, tanpa ada perubahan sama sekali. Dalam Who's Pulling Your String oleh Harriet Bragier, dijelaskan bahwa manipulasi emosional sering terjadi dalam hubungan dekat, dan seringkali kita nggak sadar karena bentuknya lembut, bukan paksaan, tapi rasa belas kasihan. Dennis bukanlah jahat, tapi dia memainkan kartu lemahnya dengan sangat lihai. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Dennis ini jahat? Menurutku sih enggak, tapi dia bukan anak polos juga. Dia tahu bagaimana mendapatkan kontrol tanpa harus menjadi dominan. Dennis enggak pernah membentak, enggak pernah maksa, enggak pernah marah besar, tapi orang-orang di sekitarnya tetap nurut sama dia. Dan jujur aja, kadang kita juga pernah jadi Dennis. Pura-pura enggak bisa, biar diperhatiin, menolak semua solusi, biar orang lain tetap bertahan buat kita, atau sengaja menderita sedikit lebih lama, biar kita dapat tempat spesial dalam hidup orang lain. Dan kadang kita juga pernah jadi Adit, capek, tapi tetap bertahan, karena merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Dan disinilah pentingnya membedakan antara empati atau pengorbanan tanpa batas. Empati berarti peduli, tapi juga memberi ruang agar orang lain bisa bertumbuh, bukan menahan mereka dalam posisi lemah hanya demi mempertahankan relasi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Dennis? Pertama, manipulasi nggak selalu jahat, tapi kalau dibiarkan, bisa membentuk hubungan yang sangat nggak sehat. Kedua, kita perlu belajar mengenali pola-pola seperti yes, but, rasa bersalah yang dibentuk, atau tarik ulur emosi yang melelahkan. Ketiga, kita perlu mengembangkan komunikasi yang asertif, bukan pasif, dan bukan juga manipulatif. Karena dalam hubungan yang sehat, dua orang bisa saling jujur, bukan saling membebani. Dan kalau kamu merasa pernah jadi Dennis, nggak apa-apa. Tapi sekarang saatnya belajar melepaskan kontrol dari kelemahan. Karena menjadi kuat bukan berarti harus dominan, tapi berani berkata, aku bisa sendiri. Mungkin ini saatnya kita memandang Dennis bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai simbol dari hubungan yang gak setara secara emosional. Yang kita butuhin sekarang bukan menjauh dari orang-orang seperti Dennis, tapi mengerti batasan antara empati dan manipulasi. Karena gak semua air mata butuh ditampung, dan gak semua kelemahan
harus diikuti dengan pengorbanan.